Oke, mari kita bedah satu saham yang mungkin lagi bikin banyak orang garuk-garuk kepala, yaitu PT Wahana Interfood Nusantara atau kita sebut aja COCO. Kalau Anda lihat grafiknya belakangan ini, wajar banget kalau bingung. Nah, untuk beberapa menit ke depan, anggap aja saya ini mentor Anda. Kita bakal bongkar bareng-bareng, ada apa sebenarnya di balik layar perusahaan coklat ini? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah perusahaan itu rugi ratusan miliar, tapi harga sahamnya malah terbang lebih dari 30% cuma dalam sebulan. Ini anomali yang aneh banget kan? Yuk kita coba pecahin teka-teki ini sama-sama. Jadi masalahnya tuh di sini. Koko ini seolah-olah punya dua muka yang saling bertolak belakang. Kalau kita lihat dari kacamata teknikal, semua indikator kayak teriak beli. Tapi begitu kita buka laporan keuangannya, fundamentalnya, isinya angka merah semua. Bahkan rekor rugi. Jadi kita harus percaya cerita yang mana nih? Sebelum kita ikutan euforia harga saham yang lagi naik, investor yang cerdas itu harus selalu mulai dari sini. Lihat kenyataan pahit di laporan keuangan. Ingat, angka itu nggak bisa bohong. Mari kita lihat sebenarnya separah apa sih masalah yang lagi dihadapi COCO. Ini dia angkanya. Rugi bersihnya itu minus 250,9 miliar rupiah di tahun 2025. Ini bukan sekedar rugi biasa loh. Ini adalah kerugian terbesar sepanjang sejarah mereka berdiri. Ruginya bengkak hampir 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ini jelas masalah yang sangat serius. Terus apa artinya ini buat Anda sebagai pemegang saham? Nah, laba per sahamnya atau EPS itu minus 84 rupiah. Gampangnya gini, untuk setiap satu lembar saham yang Anda punya, perusahaan ini bukan yang ngasilin untung, tapi malah ngebakar duit. Dan satu lagi yang krusial, rasio utang terhadap ekuitasnya itu sampai 3,81 kali. Artinya total utang perusahaan itu hampir 4 kali lipat lebih besar dari modalnya sendiri. Ini sinyal lampu merah yang menunjukkan tingkat risiko keuangan yang sangat tinggi. Oke, setelah kita lihat semua angka merah tadi, pertanyaannya balik lagi, kenapa sahamnya bisa naik? Jawabannya ada di sini. Pasar saham itu nggak ngelihat ke belakang, tapi selalu mencoba menebak masa depan. Dan di masa depan itu, manajemen Coko punya satu rencana besar untuk membalikan keadaan. Rencana besarnya itu adalah rights issue. Buat yang mungkin belum familiar, rights issue itu gampangnya perusahaan nawarin saham baru ke pemegang saham lama. Tentu dengan harga diskonnya. Tujuannya apa lagi? Kalau bukan buat cari dana segar. Ini rincian rencananya. Mereka mau cari dana sampai 266,95 miliar rupiah. Tapi yang paling penting buat diperhatikan itu bukan cuma angkanya. Coba lihat poin terakhir, pembeli siaga. Artinya, investor pengendali mereka, si bos besarnya, udah komitmen buat nyerap semua sisa saham yang nggak diambil investor lain. Ini bukan janji manis. Ini pertaruhan pakai uang beneran dari orang dalam yang percaya sama rencana ini. Pertanyaan selanjutnya yang logis banget, duit sebanyak hampir 267 miliar ini mau dipakai buat apa? Apa cuma buat bayar utang yang numpuk? Atau ada visi lain yang lebih besar di baliknya? Dan inilah jawabannya. Semua dana itu bakal dipakai untuk satu proyek yang bisa mengubah segalanya, bangun pabrik baru yang super besar di Sumedang. Ini bukan sekedar nambah kapasitas biasa, ini adalah sebuah lompatan strategis yang fundamental buat perusahaan. Pabrik baru ini bukan cuma soal bikin lebih banyak coklat ya. Ini tentang mengubah total cara mereka berbisnis. Kalau sekarang mereka ada di industri hilir, artinya beli bahan setengah jadi terus diolah. Nah, rencananya adalah mereka mau geser ke midstream, alias ngolah biji kakao mentah langsung dari petani. Ini benar-benar sebuah langkah transformatif. Jadi poin paling krusialnya itu ini. Selama ini, sebagai pemain hilir, margin keuntungan mereka itu tipis banget. Gampang kegerus harga bahan baku. Dengan pabrik baru yang bisa ngolah biji kakao sendiri, mereka berharap bisa lepas dari jebakan margin tipis ini dan naikin profitabilitas secara drastis. Dan jangan lupa, mereka ini nggak mulai dari nol. Coba lihat siapa aja klien-klien mereka. Ada Starbucks, JCO, Krispy Kreme. Ini bukan merek kaleng-kaleng kan? Ini bukti kalau kualitas produk mereka itu diakui dan mereka udah punya pasar yang jelas buat nyerap produksi yang lebih besar nanti. Oke, kita udah paham masalahnya dan kita juga udah tahu rencana solusinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Mari kita coba berandai-andai dan hitung seberapa besar sih potensi masa depan perusahaan ini. Inilah yang sedang dibeli oleh pasar saat ini. Coba Anda lihat potensi lompatannya. Kalau pabrik baru ini jalan, analis memproyeksikan pendapatan tahunan mereka bisa melonjak dari 165 miliar di tahun 2025 menjadi antara 500 sampai 800 miliar rupiah. Wow, itu potensi kenaikan pendapatan sampai 4-5 kali lipat.
Tapi ingat, ini lari maraton, bukan lari sprint. Jalan menuju profit itu butuh waktu. Dimulai dari rugi rekor di 2025, terus ada sedikit titik terang di kuartal 4. Tahun 2026 jadi tahun eksekusi, rights issue, dan bangun pabrik. Dan kalau semua sesuai rencana, barulah di tahun 2027 perusahaan ini berpotensi kembali cetak laba. Nah, sekarang saatnya kita tarik kesimpulan dari semua informasi tadi. Seperti layaknya semua investasi, Koco ini punya dua sisi mata uang. Peluangnya besar, tapi risikonya juga nggak kalah besar. Coba kita timbang bareng-bareng. Di sisi peluangnya kita punya ekspansi bisnis yang strategis, potensi untung besar di 2027, dukungan penuh dari bos besarnya, dan basis pelanggan yang udah kuat. Di sisi lain, risikonya juga nyata. Sejarah rugi yang dalam, utang yang menggunung, risiko proyeknya gagal di tengah jalan, dan harga sahamnya yang naik turunnya gila-gilaan. Semua ini harus Anda pertimbangkan. Kutipan dari hasil analisis ini menurut saya merangkum semuanya dengan sangat pas. Choco ini benar-benar lagi ada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Kalau berhasil, mereka bisa jadi pemain dominan. Tapi kalau gagal, mereka bisa makin terperangkap dalam lingkaran utang. Pada akhirnya, keputusan investasi selalu ada di tangan Anda. Pasar saat ini sedang bertaruh pada cerita masa depan, bukan pada rapor masa lalu. Setelah melihat kedua sisinya, baik sisi peluang maupun risikonya, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Apakah pertaruhan di saham CCOO ini adalah pertaruhan yang layak Anda ambil?